Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video kali ini saya akan sharingkan bagaimana caranya sih sebenarnya untuk kita memvaluasi saham properti. Dan di video kali ini saya akan coba buatkan dengan studi kasus dengan menganalisa saham Pakuwon Jati atau PWON. Nah, konsep valuasinya itu saya akan jelaskan terlebih dahulu seperti ini. Jadi, bayangkan perusahaan properti ini kan punya land bank atau tanah. Nah, kita akan coba bayangkan kalau misalnya semua land bank-nya ini tuh dijual di harga sekarang. Nah, dalam pencatatan laporan keuangan properti, di situ kan pasti tercatat tuh dia punya aset di mana aja, asetnya seberapa besar. Akan tetapi yang dituliskan di dalam laporan keuangan, khususnya di bagian balance sheet, itu pasti harga perolehan. Padahal kenyataan di lapangan, harga tanah yang ada di real marketnya itu kan harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan harga perolehan dari perusahaan tersebut. Jadi bayangin aja kalau misalnya semua tanahnya dia itu kita jual di harga market sekarang. Nah, metode valuasi ini namanya adalah RNAV atau Revalued Net Asset Value. Jadi kita mau mencoba menghitung berapa sih value dari asetnya kalau dihargain dengan harga di market saat ini. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Pertama-tama kita akan mulai dari mencari tahu berapa sih land bank yang dimiliki oleh perusahaan Pakuwon. Nah, biasanya di laporan keuangan itu ada, tapi nggak semuanya nyebutin. Nah, biasanya kalau nggak ada, kita akan coba cari dari sumber lainnya seperti dari public expose atau corporate presentation. Nah, untungnya Pakuwon ini menyertakan informasi berapa sih land bank yang dia punya dalam corporate presentation-nya. Ini saya ambil itu dari corporate update per November 2020. Itu ada presentasinya dan saya dapat data seperti ini. Jadi, pada intinya, si Pakuwon ini dia punya land bank sebesar 477 hektar yang terbagi ke dalam beberapa hektar berdasarkan wilayah-wilayahnya, seperti di Kota Kasablanka, di Gandaria, di Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, dari data-data ini kemudian kita coba pindahkan angka-angka ini ke Excel. Jadinya akan seperti ini. Jadi, kita udah ngedata tadi per lokasinya di mana dan berapa land bank luas hektarnya. Berikutnya, setelah kita dapat angka-angka ini, kemudian kita akan coba cari tahu berapa sih nilai marketnya. Nah, jadi kita akan coba cari tahu nih, berapa sih harga tanah di Kasablanka, di Gandaria, di Simatupang, di Surabaya, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Pertama, kita bisa pakai website properti. Jadi kita Google aja, kita googling berapa sih harga pasaran tanah di Kasablanka, berapa harga tanah di Tunjungan City, dan seterusnya. Atau mungkin kalau kalian mau lebih effort, biasa para analis itu juga survei ke lapangan. Berapa sih harga jual tanah di setiap daerah ini? Cuma kan itu takes effort. Nah, saya juga mau kasih tips nih di video ini. Jadi kita kan investor retail ya, jadi kita mungkin nggak punya akses banyak untuk langsung dapetin informasi-informasi ini. Nah, jadi ada satu tips, kita gunakan saja data dari para analis yang memang sudah mengcover sektor properti. Jadi, saya kebetulan mendapatkan hasil riset dari Samuel Sekuritas Indonesia seperti ini. Jadi, ini ada research yang memang di researchnya itu per tanggal 21 Januari 2019. Nah, di researchnya Samuel Sekuritas ini, analisnya udah menghitungkan metode RNAV ini sebenarnya gitu ya. Ini ada hasilnya. Jadi sama ya, kita coba cari lokasinya di mana, kemudian dia sudah dapat nih harga market value-nya berapa dengan harga pasaran yang waktu itu mereka research. Jadi, saya coba ambil datanya dari sini aja. Kenapa? Karena ya mereka kan para analis ya, mereka juga udah ngelakuin risetnya mereka gitu. Jadi kita coba aja ambil data-datanya dari mereka dan kemudian saya mungkin ada adjust sedikit beberapa angka. Dan sekalian juga ini kan saya update karena ini pun juga data dari 2019. Jadi saya gunakan per November 2020 tadi. Nah, gimana caranya dapat research seperti ini? Kalian sebenarnya tinggal Google aja kode sahamnya PWON, kemudian kalian ketik spasi equity research. Nah, kalian coba cari-cari aja tuh dari analisa-analisa dari sekuritas lain atau dari aset manajemen lain yang mengcover research penelitian tentang saham Pakuwon atau saham-saham yang kalian inginkan. Jadi ini sekalian juga sedikit tips buat teman-teman semua, kalau kalian mau nambah wawasan, kalau saya pribadi sering bacain analis report. Jadi supaya saya tahu juga kalau analis ngeriset saham itu apa saja yang dianalisa. Nah, caranya adalah saya baca-bacain yang seperti ini. Ini memang kadang nggak semuanya dari sekuritas ngasih ya. Kalau ada pun yang gratis atau yang terbuka buat umum, itu bisa di Google. Tapi kalau yang eksklusif, ya mungkin khusus untuk nasabah-nasabah yang prioritas, ya memang kita nggak bisa dapat akses riset seperti ini. Cuma kalau yang memang dibuka untuk publik, kita Google aja biasanya juga nongol. Nah, jadi
Untuk harganya, saya gunakan harga yang memang sudah diriset oleh Samuel Sekuritas Indonesia, ya. Nah, jadi dari angka market value-nya, ini saya bagi per hektarnya. Jadi saya tahu nih, harga per square meter atau per meter persegi itu berapa. Nah, jadi dari angka-angka yang saya dapatkan dari sini, kemudian saya pindahkan ke Excel. Jadi kalau saya hitung berdasarkan riset yang tadi, saya dapat nih harga per square meter untuk tiap daerah itu berapa. Again, ada beberapa angka yang sedikit saya lakukan adjustment juga. Nah, ketika kita udah tahu berapa hektar dan kemudian berapa square meter persegi harganya, kemudian tinggal dikali aja untuk kita dapetin total value dari market value untuk setiap daerah. Nah, ini juga udah di dalam miliar rupiah. Jadi, kalau misalnya tanah di Casablanca yang luasnya 6,5 hektar ini dijual dengan harga per meternya 42,5 juta per meter persegi, maka Pakuwon itu punya uang sebenarnya sampai 2,7 triliun. Dan semuanya ini jumlahkan, maka kita dapat yang namanya total value. Jadi kalau semua tanahnya dijual, itu kita dapat total value yang dimiliki oleh Pakuwon sebesar 65 triliun. Jadi ini sebenarnya Pakuwon itu punya hidden value ya, itu sampai 65 triliun. Nah, cuma di sini kita ada sedikit beberapa adjustment ya. Yang pertama kita kurangin dulu dengan yang namanya tax. Jadi kalau jual tanah kan pasti ada pajak yang dibayar. Kurang lebih nilainya 5%. Jadi kita dapat value bersihnya setelah after tax itu 62 triliun. Nah, dari angka total value ini ada beberapa adjustment lagi ya. Ada beberapa pengurang dan penambah yang perlu kita perhitungkan. Pertama adalah berapa sih jumlah uang yang sudah diterima oleh Pakuwon dari pelanggan-pelanggannya. Kemudian dikurangi juga dengan hutangnya. Dan kemudian juga ditambahkan dengan Pakuwon ini punya posisi cash itu berapa. Nah, jadi setelah dihitung, maka kita bisa estimasikan total revalue net asset value-nya Pakuwon itu sebesar 59 triliun. Jadi ini sebenarnya value dari Pakuwon kalau semua tanahnya, land bank-nya itu dijual semua di harga market sekarang. But angka ini juga masih belum final. Kenapa? Karena memang hampir tidak mungkin kalau semua tanah-tanah ini itu dilikuidasi dalam waktu yang sangat singkat, dalam saat ini juga. Itu juga akan sulit. Pasti butuh waktu, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin juga harganya ada pengurangan sedikit, karena mungkin beli tanahnya dibeli orang lebih banyak, jadi ada nego-nego lah ya, gak mungkin harganya langsung dikasih di harga full. Jadi intinya kita harus lebih konservatif untuk menghitung total value ini. That's why biasanya untuk RNAV ini kita berikan yang namanya diskon. Nah, di sini saya gunakan diskonnya itu 50%. Jadi total RNAV setelah diskon itu menjadi 29 triliun. Jadi sebenarnya inilah hidden value dari Pakuwon, 29 triliun. Kita bisa kemudian bandingkan dengan market cap-nya atau kita bisa bandingkan dengan harga per sahamnya. Nah, jadi kita coba cari dulu nih, berapa sih jumlah lembar saham yang beredar? Ya, ada 48 miliar lembar saham. Jadi kita tahu nih RNAV per lembar saham itu setara dengan 619 perak. Nah, kalau saya bilang ini sebenarnya harga wajar dari saham Pakuwon, sekitar 620. Karena ini mewakili semua land bank dan kalau land bank itu dijual dan kita juga sudah berikan diskon sebesar 50% dari net asset value yang sudah kita hitung. Nah, terakhir kalau kita lihat harganya kan harga Pakuwon itu di kisaran 515. Jadi kalau kita hitung dengan harga sekarang di harga 515, maka sekarang punya margin of safety itu sebesar 17%. Jadi harga sekarang masih di bawah harga wajarnya. Again, ini kan perhitungan pasti salah. Ya, jadi perhitungan ini saya itu udah pasti salah. That's why kalau kita menghitung valuasi, meskipun kita sudah diskon dengan diskon RNAV ini, saya pribadi juga masih menggunakan yang namanya margin of safety lagi. Jadi margin of safety kita bisa pakai misalnya 30% atau terserah kalian mau margin of safety itu berapa. Sekarang kan margin of safety-nya masih di kisaran 17%. Kalau kalian minta margin of safety 30%, maka maksimum harga pembelian yang layak atau dikatakan murah untuk Pakuwon itu sekitar 433 perak. Nah, jadi pada waktu 2020 pertengahan harga Pakuwon di bawah 430, ini tuh memang sudah sangat murah banget gitu ya. Bahkan harganya sampai di kisaran 300. Berarti itu bisa mencapai MOS yang 50% lebih.
Jadi udah didiskon 50%, kita kasih margin of safety 50% lagi, harga P1 pada waktu 2020 kemarin itu memang masih murah sekali. Nah, menurut saya perhitungan saya sampai di angka 620 ini, menurut saya ini sebenarnya masih cukup konservatif. Ya, kenapa? Karena saya baru memperhitungkan kalau semua tanahnya ini dilikuidasi. Padahal, saham properti atau perusahaan properti itu kan juga ada bisnis yang lainnya atau bisnis recurring, pendapatan yang tetap, misalnya mall yang beroperasi, kemudian bayar iur lingkungan, seperti itu. Jadi ada pendapatan yang berulang, atau misal Pakuwon ini kan besar ya recurring income-nya, lebih dari 50%. Jadi sebenarnya masih ada potensi pendapatan lagi nih, ya kan, selain menjual tanah-tanahnya dia. Jadi di sini saya mau mencoba menghitung kalau misalnya ditambah dengan yang namanya recurring income. Di sini saya masih recurring income-nya tuh 0. Padahal, again, Pakuwon ini punya potensi recurring income. Jadi, kita coba hitung lagi kalau ditambahkan dengan potensi recurring income-nya. Nah, bagaimana perhitungannya? Sekarang saya coba kasih contohkan lagi ya. Pertama, kita butuh yang namanya assumption dulu. Kita coba cari tahu berapa sih recurring income dari Pakuwon terakhir ini. Nah, terakhir itu saya gunakan data recurring income di kuartal 3 2020 yang disetahunkan. Itu estimasinya dapat di 2 triliunan per tahun. Jadi per tahun itu sebenarnya Pakuwon kalau nggak ngapa-ngapain ya, nggak jualan tanah sama sekali, itu mereka bisa generate 2 triliun. Sebenarnya angka ini pun 2020 juga udah turun dibandingkan angka di tahun 2019. Jadi angka ini menurut saya juga startingnya cukup konservatif, karena ini saya gunakan recurring income yang setara dengan recurring income di tahun 2015-nya Pakuwon. Ya, jadi 2015 Pakuwon itu recurring income-nya juga sekitar 2,3 triliun. Jadi ini base-nya untuk perhitungan awal saya sudah konservatif. Kemudian kita hitung lagi nih growth-nya. Growth untuk kira-kira 5 tahun ke depan berapa sih recurring income? Karena kan harusnya tiap tahun bertumbuh terus. Nah, growth ini baru growth dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 mendatang. Kemudian saya juga tambahkan terminal growth atau growth untuk selamanya. Ya, itu sebesar 2% aja. Menurut saya angkanya juga sudah konservatif. Nah, kemudian dari sini kita baru proyeksikan nih, berapa sih revenue di tahun depan, year pertama, sampai 5 tahun ke depan, sampai di terminalnya atau untuk selamanya. Semoga sampai di sini ngikutin. Kalau masih kelewatan, kalian juga bisa ulang video ini, putar lagi supaya kalian teman-teman bisa ngikutin pelan-pelan. Oke? Nah, dari revenue ini kan belum uang yang diterima sepenuhnya oleh Pakuwon. Ini kan masih omset. Jadi saya tambahkan asumsi lagi, yaitu net profit-nya berapa sih? Nah, di sini saya pakai asumsi dari revenue ini, Pakuwon itu biasanya bisa dapat net profit margin sebesar 25%. Angka ini menurut saya juga sudah konservatif, karena based on track record biasanya itu sebenarnya di kisaran 30%-an. Jadi saya pakai sini angkanya konservatif lagi, dan kemudian kita hitung lagi nih, berapa sih net profit yang diterima oleh Pakuwon. Kemudian dari angka net profit ini, kita hitung berapa sih present value-nya di tahun sekarang. Nah, jadi kita butuh data lagi, itu yang namanya discount rate. Di sini saya pakai discount rate 12%. Kalau teman-teman mau tahu discount rate itu apa, mungkin saya nggak jelasin panjang lebar di video ini. Kalian bisa cari dulu di Google atau di video-video yang lainnya. Tapi saya gunakan discount rate 12%. Discount rate ini juga termasuk tinggi. Jadi sudah konservatif lagi. Dan kemudian kita tinggal hitung saja sih berapa present value untuk net profit-nya kalau dihitung ke tahun sekarang. Dapatlah angka demikian proyeksinya. Jadi ini tinggal ditambahin aja growth-nya, kemudian didiskontokan. Saya nggak ngajarin detail perhitungannya, cuma konsepnya semoga teman-teman ngikutin dulu, oke? Nah, kemudian dijumlah saja present value-nya. Dapatlah nilai present value untuk net profit 5 tahun ke depan, itu sebesar 2 triliun nilainya. Tapi kan saya masih tambahkan dengan terminalnya, dengan growth di masa depan sampai seterusnya itu tadi 2% ini. Jadi saya dapat terminal value-nya itu sekitar 5 triliun. Jadi setelah tahun kelima, Pakuwon ini growth 2%, 2%, 2%, terus itu kalau di present value kan sekitar 5 triliun. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan saja berapa sih present value totalnya. Yang 2, triliun ditambah 5 triliun ini. Maka dapatlah sekitar 8,1 triliun. Ini adalah present value dengan asumsi seperti ini. Again, angka ini bisa berubah-berubah tergantung asumsi yang kita gunakan. Dan angka 8,1 triliun ini kemudian kita tambahkan di perhitungan kita yang sebelumnya. Jadi di sini kita tambahkan 8102 atau 8 triliun.
Maka nilai wajar Pakuwon yang tadi sekitar 620 perak sekarang bertambah menjadi sekitar 700 perak. Jadi inilah menurut saya harga wajar untuk Pakuwon dengan asumsi yang saya gunakan seperti ini. Nah, jadi kalau kita pertimbangkan dengan perhitungan yang sebelumnya, maka dari perhitungan saya ini, menurut saya di kisaran 620 sampai sekitar 705, ini fair price-nya untuk Pakuwon. Jadi ini adalah cara perhitungan untuk saham properti, dan saya sudah berikan contoh untuk saham Pakuwon. Semoga konsepnya teman-teman bisa nangkep, karena ini metode powerful banget untuk menghitung harga wajar dari sektor properti. Begitu juga dengan saham-saham lainnya, kalian bisa terapkan dengan step by step seperti ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain, karena menurut saya belum banyak orang yang tahu metode tentang RNAV ini. Dan properti biasanya memang menggunakan RNAV ini sebagai bahan pertimbangan kita untuk nentuin berapa sih fair value dari saham-saham sektor properti. Oh ya, kalau kalian mau tahu setiap rumus-rumusnya, ini sebenarnya semuanya ada di Google sih. Yang penting kalian tahu step by step-nya dulu, apa yang mau kalian cari, apa yang mau kalian hitung, baru kalian cari tahu rumusnya. Untuk Excel ini, saya bagikan khusus untuk teman-teman alumni dari Stock Investing Mastery. Jadi itu adalah kelas yang saya bikin untuk saya sharing tentang cara-cara saya berinvestasi. Kalau teman-teman mau tahu tentang Stock Investing Mastery itu apa, silahkan mampir juga ke website investwithkevas.com. Jadi Excel ini saya bagikan free untuk teman-teman yang ada di alumni kelas tersebut. But yang paling penting itu kalian tahu step by step-nya bagaimana proses berpikir untuk kita nentuin harga wajarnya. Kalau masalah formula, saya yakin kalau teman-teman niat itu semua ada di Google juga kok. Oke, so thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kasih komentar kalau ada yang mau didiskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!